Bapak Ibu sekalian, serta juga pengurus Masjid Al-Mukhlisin, yang semoga dengan rahmat dan karunia Allah di pagi yang cerah ini, kita mendapatkan limpahan rahmat dan karunia yang luar biasa. Maka alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ungkapkan di setiap majelis ilmu seperti ini. Karena ini bukan sebuah ungkapan yang basa-basi, bukan sebuah ungkapan formalitas, bukan sebuah ungkapan yang hanya untuk memenuhi sebagai syarat dimulainya sebuah pengajian, tetapi betul keluar dari hati nurani kita. Karena betapapun hadirnya kita pada pagi hari ini, bangunnya sebelum subuh tadi, sebelum azan berkumandang, tidak lepas itu semua dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita iringkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema yang disampaikan oleh Ustadz moderator tadi yaitu tentang sebuah pergerakan Islam, tentang sebuah jamaah dakwah yang namanya Bapak Ibu semua sudah sering kita dengarkan, tetapi perlu kita lihat latar belakang sebelum sampainya nanti kita membahas tentang jamaah tabligh ini, jamaah dakwah wa tabligh. Latar belakang kemunculan jamaah tabligh dan juga organisasi-organisasi ataupun jamaah-jamaah Islam yang lainnya itu rata-rata muncul pada awal abad ke-20. Jadi munculnya pada awal abad ke-20. Ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Sebab di awal abad ke-20 itu dunia Islam sedang dalam keadaan lemah. Jadi dunia Islam baik di kita Indonesia ini ataupun di Timur Tengah atau di Turki yang sempat menjadi pusat kiblatnya dunia Islam, tetapi di awal abad ke-20 itu mereka sedang digerogoti. Sehingga kekhalifahan Turki Utsmani itu melemah sampai pada permulaan abad ke-20. Seiring dengan lemahnya pemerintahan Turki Utsmani yang menguasai sebagian besar dunia Islam, itu muncul gerakan-gerakan yang disponsori oleh orang-orang barat. Sehingga kemudian mereka akhirnya dunia Islam sebagian besar sampailah pada takdir sejarahnya. Ini kami istilahkan dengan sampailah dunia Islam itu kepada satu keadaan takdir sejarah mereka. Mereka berdiri masing-masing. Contoh pusat kiblat umat Islam, tanah Hijaz, itu melepaskan diri dari Turki Utsmani. Kemudian datang pula kondisi yang ada di anak benua India ataupun di India, tempat kelahiran jamaah tabligh ini, mereka sedang dijajah oleh Inggris. Coba Bapak Ibu bayangkan, di awal abad ke-20 itu dunia Islam hampir tercabik-cabik. Di awal abad 20 yaitu pada tahun 1900 awal. Jadi dunia Islam ini seperti apa yang disebut oleh Nabi itu bagaikan buih di lautan, sehingga tak mempunyai kekuatan. Mereka diombang-ambingkan oleh gelombang dahsyat. Gejala ini hampir terjadi di seluruh pelosok dunia Islam. Indonesia masih dalam tahap pencarian jati diri untuk menjadi bangsa yang merdeka. Aceh yang sempat terhubung dengan Turki Utsmani itu juga sedang menghadapi masalah besar, berhadapan dengan penjajah Belanda. Begitu juga daerah-daerah lain yang ada di Nusantara ketika itu sama menghadapi permasalahan mereka masing-masing. Maka di negeri kita muncullah semangat nasionalisme tahun 1928, kemudian nanti digerakkan pula oleh organisasi-organisasi Islam yang lainnya, dan di benua India sendiri atau di India itu
muncullah seorang ulama yang bernama Maulana Muhammad Ilyas. Maulana Muhammad Ilyas ini seorang ulama yang berasal dari keluarga ulama pula. Ayah beliau seorang ulama, kemudian kakek beliau juga seorang ulama. Ibunya, ini untuk ibu-ibu nih, ibunya Syekh Maulana Muhammad Ilyas, pendiri Jamaah Tabligh ini, namanya Sofiyah Al-Hafizah, hafal Quran. Ada ibu-ibu namanya Sofiyah di belakang. Sofiyah ini senama dengan ibunya Buya Hamka. Ibundanya Buya Hamka namanya juga Sofiyah. Ibundanya Maulana Muhammad Ilyas, pendiri Jamaah Tabligh ini adalah bernama Sofiyah dan seorang hafizah, hafal Quran. Ayah beliau kiai, istilahnya begitu, seorang ulama, datuknya juga seorang ulama, ibunya hafal Quran. Dan di situasi India yang sedang dalam kekuasaan Inggris, maka muncullah gerakan dakwah. Bentuk perlawanannya tidak dengan konfrontasi, tetapi dengan membangun kesadaran dalam diri kaum muslimin. Seperti di Indonesia, munculnya Syarikat Islam, awalnya Syarikat Dagang Islam pada tahun 1908, 1905. Itu adalah kegiatan ekonomi saudagar-saudagar pribumi untuk melawan dominasi para pedagang-pedagang Cina. Jadi kebangkitan pribumi muslim melawan dominasi kekuatan ekonomi Cina. Baru pada tahun nantinya sekitar tahun 1911 Syarikat Islam bergerak ke arah gerakan politik. Jadi ekonomi kemudian politik. Pada tahun 12 di bulan November berdiri Muhammadiyah, bergerak di bidang dakwah dan pendidikan serta membentengi umat dari gerakan kristenisasi. Itu dalam suasana penjajahan Bapak Ibu sekalian di negeri kita. Jadi kita ambil perbandingan antara tempat berdirinya Jamaah Tabligh tadi di bawah kekuasaan Inggris, tidak melawan secara langsung tetapi membangun kesadaran umat untuk kembali kepada agama mereka. Sebagaimana juga muncul pergerakan-pergerakan di dunia Islam yang lainnya, apakah itu di Indonesia seperti Syarikat Islam Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama yang berulang tahun pada bulan ini, usia yang ke-100 tahun, berdiri pada tahun 1926, satu abad NU sekarang. Itu juga gerakan dakwah. Sementara gerakan-gerakan politiknya itu dimainkan oleh para intelektual yang mereka tersebut terdidik dari negeri Belanda dan juga intelektual muslim yang bergabung menjadi satu sehingga kekuatan itu nanti menguat dan sampailah pada tahap mencari bentuk supaya Indonesia bisa merdeka. Demikian pula yang terjadi di India tadi atau di Mesir berdiri pada tahun 1928. Kemudian di Pakistan sendiri dipimpin oleh Sayyid Abul A'la Al-Maududi. Di Mesir itu oleh Syekh Hasanah. Ini dalam rangka mencari bentuk bagaimana umat Islam diberikan kesadaran sehingga mereka kembali kepada agamanya, sebab gelombang dahsyat yang datang dari negara-negara barat tadi itu sudah pada akhirnya mencerai-beraikan dunia Islam. Sampailah mereka pada tahap takdir sejarahnya tidak lagi dipimpin oleh seorang khalifah yang sebelumnya berpusat di Turki Utsmani, tetapi mereka dipimpin oleh presiden, dipimpin oleh perdana menteri, dipimpin oleh raja. Itu kondisi dunia Islam awal abad ke-20 sampai pada hari ini. Dan organisasi-organisasi Islam yang muncul di awal abad ke-20 itu adalah dalam rangka mencari jawaban supaya umat Islam ini bangkit. Maka tahun 1400 Hijriah, sekitar 47 tahun yang lalu pada tahun 1981,
itu dicanangkan sebagai abad kebangkitan dunia Islam. Jadi abad ke-14 Hijriah ini dicanangkan oleh para pemimpin-pemimpin dunia Islam sebagai abad kebangkitan mereka. Kenapa? Karena sejak dari awal abad ke-20 itu sudah dirancang berdiri tonggak-tonggak dakwah yang mengokohkan supaya umat Islam ini bangkit di Indonesia, di India tadi, atau di Mesir dan di beberapa negeri-negeri yang lainnya. Kegelisahan itu pula yang dirasakan oleh Maulana Muhammad Ilyas tadi. Sepulang beliau haji yang ketiga kali pada bulan November 1926, maka tercetuslah gerakan jamaah tabligh ini. Jadi berdirinya pada bulan November 1926. Itu kan hampir beriringan. Kalau di kita tadi Syarikat Dagang Islam 1905, Syarikat Islamnya 1911, Muhammadiyahnya 1912, kemudian Nahdlatul Ulamanya 1926. Setelah itu berdiri beberapa pergerakan-pergerakan partai politik. Begitu pula dengan yang terjadi di Mesir atau di India. Maka di sini kita melihat berdirinya kelompok-kelompok pergerakan Islam itu adalah dalam rangka untuk membangunkan kesadaran umat. Tetapi ada yang secara langsung berkonfrontasi dengan kekuatan-kekuatan barat dan ada pula yang melalui jalur dakwah. Jalur dakwah inilah yang diambil porsinya oleh jamaah tabligh. Kadang-kadang mungkin ada sebagian yang menganggap sebelah mata apa yang mereka lakukan. Tetapi nanti kita akan lihat beberapa pembuktian apa yang mereka lakukan itu sesungguhnya tidak bisa dijangkau oleh kelompok dakwah yang lainnya. Artinya mereka memainkan peran sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi ada sebuah tesis dari Syekh Husain Jabir. Judul bukunya setelah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Menuju Jamaatul Muslimin. Itu buku terbit pada tahun 90-an. Ini sebuah tesis, sebuah kajian ilmiah untuk mendapatkan gelar magister di Arab Saudi. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, judulnya Menuju Jamaatul Muslimin. Dalam buku ini beliau membahas itu, dibahasnya jamaah tabligh, kemudian dibahas pula jamaah Ansarus Sunnah Muhammadiyah di Mesir. Dalam pembahasan itu, beliau menginginkan supaya kelompok-kelompok yang muncul di berbagai dunia Islam tersebut adalah pada akhirnya mereka bersatu dalam membangkitkan kesadaran umat untuk kembali kepada agamanya. Karena tempat lahir jamaah-jamaah dakwah tadi itu berbeda-beda. Di Mesir, di India, ataupun maka beliau menginginkan dalam tesisnya itu supaya kelompok-kelompok yang muncul ini pada akhirnya mereka akan bisa mempersatukan umat. Tetapi dalam perjalanannya itu kan kita melihat saling sesama bus kota saling bersaing. Kalau ada istilah tidak boleh mendahului sesama bus kota, tetapi ini ada dalam beberapa kasus kita temukan persaingan-persaingan yang tidak sehat sehingga kemudian menafikan atau menganggap remeh apa yang dilakukan oleh satu kelompok jamaah dakwah dan menyanjung kelompoknya sendiri. Nah, ini penyakit yang semuanya itu berujung kepada perasaan kelompok kamilah yang paling benar. Nah, ini sebuah klaim kebenaran yang kadang-kadang terlalu berlebihan, sifat fanatik ke kelompoknya itu, yang seharusnya fanatik itu kepada agama Islam, kepada ajaran Islam, bukan kepada kelompok. Dalam hal ini ada istilah namanya hizbiyah. Jadi fanatik kepada kelompok sehingga membutakan diri terhadap nilai-nilai manfaat yang muncul dari kelompok lain. Dan kalau bukan melalui kelompoknya, organisasinya, dianggap keislaman orang lain itu seperti ada yang kurang. Nah, ini menggejala.
sebuah kondisi yang tidak sehat sesungguhnya karena hilangnya nilai ukhuwah al-islamiyah, hilangnya nilai-nilai persaudaraan. Jadi ukhuwah islamiyah, persaudaraan atas dasar Islam, bukan persaudaraan atas dasar organisasi, bukan persaudaraan atas kesamaan kepentingan-kepentingan politik ataupun tujuan-tujuan tertentu, tetapi kalimatnya adalah ukhuwah islamiyah, persaudaraan di antara sesama umat Islam. Islam di atas semua kelompok dan pergerakan dakwah. Tetapi ada yang terbalik. Kelompok dan pergerakan dakwah itu seakan-akan di atas dan Islam itu diletakkan di bawah. Ini yang kita coba untuk netralisir dalam melihat kemunculan kelompok-kelompok dakwah. Wabil khusus tentang kelompok jamaah tabligh ini, seperti yang tadi disebutkan, lahir pada tahun 1926 di bulan November, maka kemunculannya itu, ini kan India itu dalam perjalanannya pecah menjadi 3 negara. Jadi awal munculnya di India, kemudian berkembang pula di Pakistan, kemudian subur pula pergerakannya di Bangladesh. Dahulunya itu kan India semua. Tetapi karena yang di Pakistan lebih mayoritas umat Islamnya, maka mereka ingin memisahkan diri dari kekuatan dominasi umat Hindu yang ada di India. Maka berdirilah negara Pakistan. Tetapi Bangladesh pun mendapatkan provokasi yang sama, yang awalnya adalah itu bagian dari Pakistan. Akhirnya mereka pun ingin memerdekakan diri menjadi negara sendiri, sehingga berdirilah negara Bangladesh. Jadi awalnya satu, India semua. Berdiri Pakistan, memisahkan diri karena Muslim lebih mayoritas. Berdiri pula Bangladesh, dan yang masih terpencil pada saat ini dan memperjuangkan hak-hak mereka ada satu lagi. Apa Pak? Kashmir, betul. Itu masih di bawah dominasi kekuatan politik Hindu India. Itu mayoritas Muslim. Muslim Kashmir itu sekarang mereka sampai hari ini itu masih ingin menjadi sebuah negara yang merdeka. Kenapa? Karena dominasi politik yang datang dari orang Hindu, dan pada tempat-tempat tertentu di mana umat Islam minoritas itu luar biasa. Intoleransi orang-orang Hindu India ini terhadap umat Islam itu luar biasa dahsyatnya. Banyak terjadi pelecehan-pelecehan terhadap muslimah, dan banyak pula terjadi tindakan-tindakan yang tak pantas terhadap umat Islam yang minoritas di suatu tempat yang ada di India. Walaupun banyak juga di sana, tapi di beberapa daerah yang minoritas itu mereka mendapatkan perlakuan yang kurang layak. Ini kondisi sosial politik Bapak Ibu sekalian yang ada di 3 negara tadi. Disitulah tempat lahirnya kelompok jamaah tabligh. Maka kalau di Indonesia itu ada daerah-daerah basis organisasi-organisasi Islam, begitu pula dengan India tadi. Menjadi daerah basisnya itu adalah di Nizamuddin, di dekat New Delhi, kemudian di Pakistan dekat Lahore-nya, kemudian juga di Bangladesh. Menjadi daerah basis. Kalau dahulu Sumatera ini di zaman Orde Lama itu daerah basisnya Partai Masumi. Jadi untuk Sumatera di zaman tahun 60-an itu kalau partai politiknya Masumi, mayoritas yang memilihnya. Nah, kalau sekarang sudah terjadi lagi perubahan-perubahan politik. Apa yang mayoritas itu bisa kita lihat. Tetapi kami menggambarkan suasana awal abad ke-20 tadi dan kemunculan kelompok-kelompok dakwah tersebut. Beriring dengan munculnya jamaah tabligh ini, maka berlakulah pula apa yang disebut sebagai
istilahnya itu kurikulum dakwah mereka. Jadi kurikulum dakwahnya kalau ada yang fokus di bidang dakwah dan pendidikan, mereka mendirikan sekolah-sekolah. Kalau fokusnya di bidang ekonomi, mereka mendirikan usaha-usaha yang menunjang kehidupan ekonominya. Kalau yang fokusnya di bidang politik, mereka terjun langsung dalam percaturan-percaturan politik di suatu daerah ataupun suatu negara. Maka jamaah tabligh ini karena fokus mereka adalah di bidang dakwah dan tabligh, maka mereka pun merumuskan, dan rumusan-rumusan itu sangat sederhana. Sangat sederhana. Di antaranya adalah mereka tidak mau terlibat dalam kepentingan politik praktis sampai hari ini, dan menghindari masalah khilafiyah. Itu konsep utama mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat. Jadi mereka sterilkan kelompoknya itu dari kepentingan politik tertentu. Kemudian dalam berdakwah dari masjid ke masjid, kan itu pada akhirnya yang banyak muncul dalam pembicaraan kita tentang jamaah tabligh ini. Mereka berkunjung dari satu masjid ke masjid yang lain, dan dalam jauhlah dakwah mereka itu, mereka tidak mau terlibat atau menghindarkan diri untuk urusan-urusan khilafiyah yang ada di masyarakat setempat, sehingga kehadiran mereka itu bisa diterima oleh semua kalangan. Tidak mau terlibat dalam urusan politik, ini adalah pilihan. Tetapi ada pula orang yang menganggap mereka tersebut anti politik, bukan anti politik. Contohnya, kedatangan tokoh-tokoh politik nasional, nanti kita hubungkan dengan sejarah yang akan berlanjut setelah ini. Kedatangan tokoh-tokoh politik nasional ke pesantren Al-Fatah Temboro di Jawa Timur itu diizinkan, tetapi tidak dibolehkan untuk berkampanye di sana. Jadi ketika ada kunjungan tokoh-tokoh politik dalam pemilihan presiden contohnya, itu mereka mempersilahkan siapa saja yang datang sebagai pendengar dari setiap pengajian yang diadakan. Tidak dalam rangka mengkampanyekan pilihlah saya, ini partai saya dan cobloslah. Tidak dalam rangka itu. Tidak diizinkan sama sekali. Ini pengakuan dari hasil penelitian yang kami dapatkan dari Kementerian Agama. Kami bawakan sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 2011 yang lalu. Ini meliti tentang jamaah tabligh yang ada di Sulawesi Selatan dan yang ada di Jawa Timur. Nah, di situ didapatkan informasi apa yang dahulu diasaskan oleh pendiri jamaah tabligh ini tetap dipertahankan untuk tidak terlibat dalam urusan politik praktis. Sebab kalau sudah sampai, ini pandangan mereka, dan belum tentu juga orang lain setuju. Orang yang naluri politiknya tinggi, apa saja akan dipolitisir. Gitu. Orang yang naluri politiknya tinggi, apapun kesempatan akan dijadikan sebagai kampanye untuk kepentingan politiknya. Tetapi kelompok ini melihat bahwasanya kalau itu yang terjadi, ini berpotensi untuk terkotak-kotaknya umat Islam. Itu yang menjadi kekhawatiran mereka, sehingga mereka tetap untuk tidak terlibat dalam urusan-urusan politik praktis dan juga menghindari khilafiyah, sehingga mereka menghormati keadaan di suatu masjid, di suatu daerah, tetapi yang mereka inginkan dari kehadirannya di tempat tersebut adalah untuk mengajak umat supaya memakmurkan masjid. Bapak Ibu, mungkin rumah kita pernah didatangi oleh kawan-kawan, atau bahasa mereka ada di sini Bapak Ibu yang pernah ikut. Istilahnya itu karkun ya.
karkun istilahnya itu, antar sama mereka itu didatangi oleh anggota-anggota jamaah tabligh tadi untuk mengajak kita meramaikan masjid. Jadi tujuannya adalah untuk meramaikan masjid dan menjalin silaturahim dalam rangka membangkitkan umat terhadap kesadaran mereka dalam beragama. Cuman orang akhirnya memandang miring. Sebab apa? Kurikulum dakwah mereka dari masjid ke masjid tadi ada efek lain yang dirasakan atau ada efek lain yang membawa akibat tidak terurusnya, mohon maaf nih, dalam kehidupan rumah tangga mereka. Jadi pergi dakwah sementara anak dan istri ditinggalkan dalam keadaan tidak ada bekal. Tetapi dalam kurikulum dakwah mereka itu juga tidak dibenarkan. Orang yang ikut dakwah 3 hari, khuruz istilahnya, atau 1 pekan, atau 40 hari, atau beberapa bulan, itu sesungguhnya mereka sudah menyiapkan bekal bagi anak dan istri yang ditinggalkan. Idealnya seperti itu. Kalau terjadi efek-efek samping yang lainnya, itu adalah boleh disebut sebagai perilaku-perilaku oknum yang tak bertanggung jawab. Kan ada juga penilaian-penilaian negatif yang kita temukan. Kalau pergi berdakwah semangat, sementara keluarga di rumah tidak diurus. Nah, sebenarnya juga tidak demikian halnya. Mereka juga mengharuskan supaya keluarga yang di rumah tersebut mendapatkan bekal yang layak selama kepala keluarga tadi pergi dalam berdakwah. Atau ada juga yang berdakwah dengan suami dan istrinya. Itu juga ada di antara mereka yang melakukannya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari penelitian yang diterbitkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2011 yang lalu ini, maka di sini kita menemukan setelah wafatnya Maulana Muhammad Ilyas. Nah, jadi kita lihat dulu kepemimpinan mereka. Setelah wafatnya Maulana Muhammad Ilyas, pemimpin ataupun amir jamaah tabligh ini itu dilanjutkan tongkat estafetnya oleh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Pertama itu adalah Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Kandahlawi ini sebuah nama daerah di India. Dilanjutkan oleh saudara beliau yaitu Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Dilanjutkan. Kemudian pada tahun 65, ya sekitar tahun 65, wafat Maulana Yusuf tadi. Jadi beliau diangkat pada tahun 1944. Dari tahun 26 tadi sampai sekitar tahun 44 itu dipimpin oleh Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Dari tahun 44 itu berpindah kepemimpinan internasionalnya kepada Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Dari tahun 44 sampai pada tahun 65, di tahun 65 ini berpindah pula kepemimpinan mereka kepada Maulana In'amul Hasan namanya. Ini namanya agak asing mungkin bagi kita. Kalau Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi itu buku-bukunya banyak dijadikan pegangan oleh kawan-kawan dari jamaah tabligh. Tetapi Maulana In'amul Hasan ini namanya agak asing karena bukunya jarang beredar. Tetapi beliaulah yang menjadi pemimpin dari kelompok ini sejak tahun 65 sampai pada tahun 1995. Jadi urutan kepemimpinannya. Tahun 1995 ini itu ditiadakan model keamiran sejak dari Maulana Muhammad Ilyas kepada Maulana Yusuf Al-Kandahlawi, kemudian kepada Maulana In'amul Hasan. Tahun 95 diganti dengan metode kepemimpinan kolektif, kepemimpinan bersama, atau istilahnya Dewan Suro.
tidak mengunggulkan satu tokoh, tidak memunculkan satu tokoh. Tetapi sayangnya pada kejadian ini seorang pemimpin mereka yang bernama Maulana Sa'ad itu memisahkan diri dari kepemimpinan kolektif tadi. Nah, ini yang kita sayangkan sampai pada hari ini itu terjadi semacam ada dua faksi, ada dua kelompok. Ada kelompok Maulana Sa'ad dan ada kelompok Dewan Suro tadi atau Suro Alami yang tetap berpegang teguh kepada kepemimpinan kolektif. Ada satu yang muncul melalui Maulana Sa'ad. Nah, itu terjadi pembelahan, terjadi friksi yang juga sesungguhnya terjadi juga hal ini di banyak kelompok organisasi yang lain. Jadi tidak hanya di Jamaah Tabligh ini hal yang demikian terjadi, tetapi juga berlaku pada kelompok-kelompok organisasi dakwah yang lainnya. Sebuah takdir sejarah juga yang tak bisa dielakkan. Bapak Ibu bisa melihat dalam organisasi kepemudaan saja ataupun kepemudaan Islam itu contohnya himpunan mahasiswa Islam itu ada HMI Dipo namanya, Diponegoro, dan ada HMI MPO, Majelis Penyelamat Organisasi. Itu pada tahun pertengahan 1980-an. Terbelah dua sampai hari ini di organisasi kepemudaan Islam Indonesia. Dan juga beberapa kasus-kasus lain. Sebuah hal yang sangat disayangkan, tetapi begitulah kenyataan yang terjadi. Kemudian dakwah mereka yang lain adalah Bapak Ibu sekalian, ada mereka merumuskan konsep-konsep dakwahnya itu adalah yang pertama tentang yakin terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi mereka mendakwahkan kalimat tauhid, sesuatu yang tidak asing, sama juga dengan apa yang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok dakwah yang lain. Yang kedua yang mereka dakwahkan itu adalah untuk menggiatkan pelaksanaan sholat berjamaah. Jadi kurikulum dakwah mereka di mana-mana sama. Yang pertama adalah tentang bagaimana kita memahami tauhid la ilaha illallah. Yang kedua bagaimana kita menegakkan sholat. Ini selalu yang diulang-ulang, yang menjadi ciri khas dari dakwah Jamaah Tabligh ini. Yang ketiga adalah ilmu dengan zikir. Jadi menuntut ilmu, makanya setelah selesai sholat wajib di suatu tempat di mana mereka menetap dalam dakwahnya itu akan ada kajian-kajian atau pembacaan kitab Fadailul A'mal. Mungkin Bapak Ibu pernah sholat di Masjid Nurul Iman, Pasar Mambo. Nah, itu kan banyak kawan-kawan Jamaah Tabligh di sana. Dan kami juga kenal dengan beberapa ustadz yang ada di sana. Itu mereka mempunyai kegiatan khusus setelah selesai sholat fardu. Dengan kurikulum mereka tadi yaitu adanya taklim dan kemudian zikir. Yang keempat ini yang kami lihat itu agak terasa kurang di kelompok-kelompok dakwah yang lain, yaitu ikramul muslimin. Ikramul muslimin itu adalah memuliakan saudara muslim yang lain. Ini yang paling menjadi ujung tombak kalau boleh disebut dari dakwah Jamaah Tabligh. Mereka akan memuliakan siapapun itu, walaupun dia seorang pendosa dan tak pernah sholat sama sekali. Karena inginnya mereka memuliakan saudara muslimnya itu, maka banyaklah orang-orang yang selama ini tidak tergarap oleh kelompok-kelompok dakwah yang lain, mereka bisa menembusnya. Kita lihat di antara jamaah yang mereka datang dari satu masjid ke masjid yang lain, itu mungkin mohon maaf ada yang
ada ukiran tato di tangannya, ada ukiran tato di wajahnya, atau kondisi-kondisi yang lainnya yang mengesankan ini orang tidak baik. Tetapi mereka bisa menembus itu semua, melunakkan hati orang yang mereka dekati dengan konsep tadi ikramul muslimin. Ini salah satu daya tarik mereka yang membuat mereka itu bisa diterima di mana saja. Banyak kelompok-kelompok yang dahulunya terlibat dari kalangan anak muda, itu kan banyak artis-artis, pemain-pemain band, itu bisa tersentuh oleh mereka. Kenapa? Karena ikramul muslimin. Mereka tidak pandang bulu dalam berdakwah kepada umat Islam. Tapi ada pula kelompok lain yang dakwahnya itu modelnya konfrontatif. Dakwahnya menyerang sana, serang sini. Sehingga terjadi keresahan. Kalau mereka tidak, mereka masuk melalui hati, menyentuh jiwa, dan memuliakan. Seberapapun orang tersebut jauh, tak pernah sholat, tak pernah tersentuh air wudhu wajahnya, itu mereka dekati dan mereka muliakan. Ini kelebihan-kelebihan yang kami rasa tidak atau belum kita temukan sebanding dengan apa yang mereka lakukan. Maka dari pengakuan Buya Hamka, dari buku yang kami tulis ini, ketika beliau berkunjung di London, beliau menemukan kelompok jamaah tabligh ini. Pada akhir tahun 60-an, Buya Hamka berkunjung ke London dan beliau menemukan, ini kami bacakan kutipannya, menjadi buah mulut orang di London tentang satu perkumpulan Islam yang berpusat di India. Ini pengakuan langsung Buya Hamka. Dari buku yang kami susun tentang perjalanan Buya Hamka ke Afrika Utara, kemudian Asia Barat, Turki, dan ke benua Eropa. Terbit di Malaysia. Menjadi buah mulut orang di London tentang satu perkumpulan Islam yang berpusat di India dan bercabang juga di Pakistan, yaitu perkumpulan Jamaah Tabligh Islami yang didirikan oleh Maulana Muhammad Ilyas sekian puluh tahun yang lalu. Anggota jemaah ini diwajibkan menurut peraturan yang diatur oleh guru mereka, Maulana Ilyas, supaya mempergunakan sebahagian dari umur mereka untuk mengadakan dakwah dan tabligh, karena dengan usaha dan belanja sendiri mereka memuliakan orang lain dengan belanja sendiri. Ada Bapak Ibu tampak orang jamaah tabligh mengirim proposal untuk kegiatan acara? Hampir tidak ada dan tidak ada sama sekali. Mereka mengeluarkan uangnya sendiri untuk bepergian khurus tadi, dan tujuannya adalah untuk mengajak orang lain. Karena bisa jadi dengan keikhlasan tingkat tinggi seperti itulah orang yang mereka ajak tersebut tersentuh jiwanya. Kenapa? Karena mereka mengorbankan harta bendanya. Itu bukan sebuah cara yang mudah bagi kita yang belum pernah. Mengeluarkan uang sendiri. Kemudian tujuannya hanya untuk mengajak orang lain supaya datang ke masjid dengan uang sendiri. Kalau pakai modal orang lain dengan menjalankan proposal, ya sekurang-kurangnya kan balik modal gitu kan. Ini tidak balik modal, uangnya habis. Dan mereka tujuannya adalah ikramul muslimin, untuk menghormati, memuliakan siapapun itu umat Nabi Muhammad SAW, walaupun dia jauh dari masjid, walaupun dia tak pernah sholat, walaupun dia bergelimang dengan perbuatan-perbuatan dosa. Ebit Leo, Bapak Ibu pernah tahu? Kita sambung, masih kedengaran Bapak Ibu ya? Ya. Itu kan ada seorang ulama muda, tokoh mereka yang sekarang bermukim di Singapura. Dakwahnya banyak di Malaysia, tapi beliau sekarang kami lihat bermukim di Singapura. Itu kan mengeluarkan modal yang tak sedikit, terlepas itu uang dari orang lain yang digunakan untuk santunan kepada anak-anak pang di pinggir jalan, para pengemis, ataupun mohon maaf wanita-wanita nakal. Dibelikan baju untuk menutup auratnya, kemudian dibelikan
diberikan modal untuk pemberdayaan ekonominya. Seberapa sedikitnya yang disumbangkan oleh tokoh dari kelompok mereka Ebit Lew ini, seberapapun sedikit dan tak berartinya, tetapi dia rela mengeluarkan uang sedemikian. Untuk apa? Tidak ada tujuan lain. Kalau partai politik Bapak Ibu sekalian kasih bantuan itu tujuannya apa? Untuk meraup suara, iya kan? Kalau partai politik, makanya mereka tidak terlibat dalam politik-politik praktis tadi. Hanya semata-mata mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pula yang pada akhirnya menyebabkan mereka itu seperti air yang bisa mengalir ke tempat-tempat yang rendah dan bisa pergi kemana saja. Apalagi di daerah-daerah Eropa, itu mereka juga mendapatkan sebuah sambutan yang luar biasa. Dari pengakuan Buya Hamka tadi, kita tambah sedikit lagi. Sekian kali dalam sekian bulan bertemu sesamanya untuk tambah menambah pengalaman dan pengetahuan. Sekian kali dalam seumur hidup mengembara menyebarkan agama Islam ke seluruh bangsa. Sediakan uang sendiri buat itu dan mengembaralah ke seluruh dunia. Betapa pengorbanan yang tidak mudah, mengeluarkan modal sendiri, kemudian hanya untuk mengajak orang untuk meramaikan masjid. Ini bukan cara yang sederhana untuk bisa melatih jiwa, tidak mengharapkan balasan apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka bukan partai politik dan mereka juga menghindari konflik-konflik perbedaan khilafiyah yang ada di tengah masyarakat, dan mereka juga tidak dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu dari orang yang mereka dakwahi itu. Bahkan orang yang mereka ajak dakwah itu mereka berikan santunan-santunan dari anggota-anggota mereka yang mapan. Tidak sedikit juga yang ikut di kelompok itu adalah orang-orang kaya, orang-orang yang sudah mapan ekonominya dan mensubsidi anggota yang lain supaya mereka bisa ikut dalam berdakwah tadi. Kemudian yang kelima adalah meluruskan niat. Ini rumusan-rumusan dakwah mereka. Dan yang keenam adalah dakwah dan tablik, yaitu khuruj fi sabilillah. Jadi 6 konsep ini yang mereka lakukan dimanapun itu berada. Sangat sederhana, mendakwahkan kalimat tauhid, menegakkan solat dengan meramaikan masjid, ta'lim dan zikir, kemudian ikramul muslimin. Ini yang paling kalau boleh disebut sebagai dakwah unggulan mereka itu adalah ikramul muslimin. Selanjutnya adalah meluruskan niat dan merelakan diri serta harta benda yang mereka punyai dikorbankan untuk khuruj fi sabilillah. Ini sesuatu yang luar biasa yang mungkin tak bisa banyak orang bisa melakukannya. Kemudian di Indonesia kapan masuknya kelompok ini? Tadi kan di India dan di seluruh dunia kita anggap demikian. Tapi kalau untuk ke Indonesia, kelompok ini sudah masuk pada tahun 60-an. Tahun 60-an itu sudah masuk, tetapi baru menampakkan bentuk yang menggembirakan dari sisi dakwahnya itu adalah ketika ada satu rombongan dakwah dari India singgah di pesantren Al-Fatah Temboro. Nah, itu salah satu sejarah penting mereka dalam dakwah di Indonesia, yaitu pada tahun 1983. Jadi dari tahun 60-an, 70-an itu gelombang dakwah kelompok ini belum begitu kelihatan untuk di negeri kita. Baru pada awal tahun 80-an, tepatnya tahun 83, dengan kunjungan silaturahim rombongan kelompok ini ke pesantren Al-Fatah yang ada di Temboro, Magetan, Jawa Timur. Dan ketika itu pun belum langsung kiai yang menjadi pendiri pesantren Al-Fatah ini menerima dakwah yang mereka sampaikan tadi. Hanya menerima kedatangan silaturahim mereka. Kiai Haji Uzairon At-Taifuri,
Ini masih hidup beliau itu. Sebagai pelanjut dari kepemimpinan Al-Fatah Temboro tadi, anak dari pendiri pesantren. Ketika itu beliau sedang berada di kuliah di Arab Saudi. Jadi Kiai Haji Uzairon itu kuliah di Arab Saudi, kemudian kuliah pula di Mesir 1 tahun, dan di Mesir beliau juga bertemu dengan dakwah tabligh ini. Ketika pulang ke Temboro, Magetan, Jawa Timur, pesantren yang didirikan ayahnya itu, akhirnya bertemulah dari dakwah yang tadi datang ke pesantren dengan apa yang beliau dapatkan di Mesir. Sehingga akhirnya pesantren Al-Fatah Temboro itu mengadopsi konsep jamaah tabligh. Jadi pesantren terbesar jamaah tabligh di Indonesia hari ini itu adalah pesantren Temboro di Magetan, Jawa Timur. Luar biasa, itu satu desa, kecamatan itu sudah menjadi basis dakwah mereka semua. Nah, itu tentang sejarah kedatangan mereka ke Indonesia. Berlanjutlah mereka melakukan pertemuan-pertemuan tingkat daerah, provinsi, bahkan juga tingkat Indonesia. Kemudian pusat dakwah mereka yang ada di Jakarta, ada di Masjid Kebun Jeruk yang ada di Jakarta Kota. Itu basis-basis dakwah kelompok jamaah tabligh ini di Jawa Timur yang cukup besar untuk awal kedatangannya, dan di Jakarta Kota yaitu di Masjid Jami' Kebun Jeruk. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian ada sebuah pengakuan lain. Ini yang jarang diungkapkan. Ada sebuah pengakuan dari ulama Arab Saudi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dari sekian banyak ulama-ulama Arab Saudi yang katakanlah itu menganggap remeh dan rendah kelompok jamaah tabligh ini, ada satu ulama yang cukup objektif, kemudian memberikan penilaian yang sangat proporsional terhadap kelompok ini. Itu rata-rata ulama-ulama, mohon maaf, Arab Saudi, termasuk juga alumni-alumni Arab Saudi yang sampai ke Indonesia memandang remeh semua jamaah tabligh. Tetapi ada satu ulama yang jarang pula mereka ungkapkan pernyataannya, tetapi bukunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya adalah Fatwa-Fatwa Terkini, diterbitkan oleh kelompok mereka dari alumni-alumni Arab Saudi. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyampaikan, kita kutipkan langsung bahasa pernyataan beliau. Adapun mengenai jamaah tabligh, menurut hemat saya, mereka adalah satu kelompok yang dengan itu Allah memberikan manfaat yang besar. Berapa banyak orang durhaka yang ditunjuki Allah melalui tangan mereka. Coba Bapak Ibu cerna kalimat ini. Betapa banyak orang durhaka yang mendapatkan hidayah melalui dakwah mereka. Pengaruhnya tak ada seorang pun yang mengingkarinya. Jadi berapa banyak orang kafir yang akhirnya memeluk Islam di tangan mereka. Jadi betapa banyak orang durhaka yang kemudian kembali ke agamanya, dan berapa banyak pula orang-orang non-muslim yang pada akhirnya masuk Islam karena kelembutan dakwah mereka dengan konsep ikramul muslimin, memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah ungkapan yang datang dari seorang ulama muda. Dia menyampaikan bahwasanya kenapa banyak orang-orang non-muslim akhirnya tertarik ke dalam Islam melalui dakwahnya jamaah tabligh? Karena mereka yang punya konsep untuk mau berbicara langsung kepada non-muslim supaya mereka mau masuk Islam. Kalau kita segan mendakwahi orang non-muslim masuk Islam, kalau mereka ringan saja mulutnya itu untuk mengajak masuk ke dalam Islam. Ini yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi, berapa banyak orang kafir yang akhirnya memeluk Islam, dan berapa banyak orang-orang yang durhaka pada awalnya akhirnya kembali kepada agamanya. Ini Bapak Ibu sekalian, semoga pengajian tentang kelompok ini membuka wawasan kita dan menghilangkan sisi-sisi negatif yang barangkali muncul dari mulut ke mulut
karena kita tidak mendapatkan informasi yang langsung dari pihak mereka. Yang kami sampaikan ini adalah hasil dari sebuah penelitian dan juga pengakuan dari Buya Hamka ketika berkunjung ke London, dan pengakuan dari seorang ulama Saudi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pengakuan jujur tentang bagaimana keunggulan kelompok mereka ini dalam berdakwah. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.